Kemasan smart packaging sebenarnya ada di mana-mana, mulai dari kemasan minuman yang kita minum hingga makanan yang kita makan. Hai, kembali lagi bersama saya Sri Hani, Taruni Politeknik Ahli Usaha Perikanan, NIP 5721-321-4012 pada mata kuliah Teknik Pengemasan. Video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah Teknik Pengemasan tentang smart packaging. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas tentang smart packaging. Smart packaging merupakan teknologi baru dalam pengemasan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan keamanan pangan dengan memberikan informasi mengenai kualitas maupun mutu, serta informasi lain kepada konsumen maupun pengguna tentang suatu produk. Smart packaging muncul karena adanya tuntutan perkembangan zaman yang semakin maju dan penggunaan teknologi yang semakin berkembang. Begitupun pada peningkatan permintaan pasar akan produk baru, mutakhir, ready to eat, dan stabil, serta gaya hidup konsumen yang berubah. Seperti halnya pengemasan, yang awalnya hanya sebagai tempat untuk menyimpan makanan, kini konsumen menginginkan kemasan yang dapat menjaga kesegaran, mencegah penurunan mutu, memperpanjang umur simpan, dan menjaga kualitas serta keamanan produk. Oleh sebab itu, smart packaging muncul sebagai inovasi teknologi pengemasan produk yang baru dalam produk pangan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas nih jenis-jenis dari smart packaging. Smart packaging sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu dapat terlihat dalam tampilan yaitu active packaging dan intelligent packaging. Untuk active packaging nih kita bahas. Untuk active packaging merupakan kemasan yang dikembangkan dan dirancang untuk memperpanjang umur simpan suatu produk. Kemasan ini juga didesain untuk apa? Meningkatkan kondisi, kualitas, serta keamanan produk. Dengan apa? Yaitu dengan melakukan suatu proses. Prosesnya apa? Yaitu melepas atau menyerap komponen-komponen aktif atau zat-zat tertentu dari atau ke dalam pangan yang dikemas atau lingkungan sekitarnya. Bahan-bahan aktif tersebut dapat berupa apa? Dapat berupa asam organik, enzim, bakteriosin, ion, etanol, dan sebagainya. Jadi dari pembahasan tadi itu dapat kita lihat bahwa ada dua sistem yang dilakukan pada active packaging sendiri. Dua sistem tersebut yaitu sistem pelepasan dan sistem penyerapan. Pada sistem penyerapan, nanti pada sistem penyerapan ini kemasan akan menghilangkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Contohnya itu air, karbon dioksida, bau, udara, dan senyawa tertentu. Mengapa zat-zat tersebut harus dihilangkan nih dalam active packaging tersebut dalam sistem penyerapan? Karena jika zat-zat tersebut dibiarkan, maka akan mengakibatkan kerusakan pada produk. Contohnya saja air. Jika air terkandung dalam suatu produk dan kemasannya tidak baik, maka air tersebut akan menjadi media yang baik bagi pertumbuhan mikroba, karena air tersebut kan basah. Jadi kan mikroba ini akan tumbuh dengan baik di dalam kemasan tersebut. Selanjutnya pada sistem pelepasan, kalau pada sistem pelepasan sendiri kemasan ini akan menambahkan apa? Menambahkan senyawa-senyawa yang memang baik atau diinginkan di dalam suatu produk. Contohnya itu karbon dioksida, terus antioksidan maupun pengawet. Contohnya kalau misalkan adalah melepaskan karbon dioksida nih. Dalam kemasan dia melepaskan karbon dioksida ke dalam kemasan tersebut. Nanti karbon dioksida ini akan berfungsi dengan apa? Dia pada saat dia masuk ke dalam, dia akan merusak sel-sel bakteri atau mikroba yang tumbuh, sehingga pertumbuhan mikroba yang terjadi pada produk tidak akan terjadi karena adanya karbon dioksida tadi, sehingga dia akan mati, sehingga tidak akan tumbuh dan berkembang. Untuk contoh kemasannya sendiri itu ada banyak ya,
Ada contoh kemasannya, ada penyerap oksigen, penyerap kelembapan, kemudian ada kemasan antimikroba, terus ada pelepasan karbon dioksida, selanjutnya ada self heating packaging, dan banyak lagi. Dan contoh-contoh contoh-contoh kemasannya pun nanti akan saya tampilkan, oke? Kemudian itu kemasan intelligent packaging. Untuk kemasan intelligent packaging sendiri merupakan kemasan yang dirancang untuk memonitor kondisi pangan yang dikemas atau lingkungan di sekeliling pangan dengan menampilkan tanda-tanda khusus pada kemasan untuk apa? Untuk menandai kondisi produk yang ada di dalam kemasan tersebut. Nih, fungsi intelijennya sendiri di dalam kemasan ini diperoleh dari indikator-indikator sensori atau peralatan yang memang mampu memberikan informasi mengenai perubahan yang terjadi di dalam produk melalui perubahan, biasanya itu perubahan visual ya. Jadi produk ini nanti akan diberi kemasan, nanti kemasan tersebut secara visual akan berubah, itu berarti intelligent packaging. Terus indikator-indikator yang biasanya diaplikasikan pada teknik pengemasan ini, diantaranya itu yang pertama itu time temperature indicator atau TTI. Kalau time temperature indicator ini biasanya itu dia dalam suatu produk ya, dalam suatu produk ini dia itu kayak ditempelkan suatu di kemasannya, nanti dalam suhu tertentu dia akan berubah nih, ada indikator suhunya lah, pada suhu berapa ini memang masih baik digunakan atau tidak baik digunakan, seperti itu. Kemudian ada juga indikator gas, terus indikator dan sensori kesegaran, terus tinta termokromik atau termokromik inch, kemudian ada pengidentifikasian frekuensi atau frekuensi radio atau radio frekuensi identifikasi atau RFID. Kalau dalam tinta termokromik nih, contohnya jika kalian sering minum minuman ya, minuman cup atau apa, biasanya tinta termokromik itu ada dalam atas cupnya, itu tutupnya tuh nanti dia tiba-tiba akan berubah jika suhu di dalam cup itu masih panas atau sudah dingin, sudah siap untuk disajikan, untuk siap diminum. Ini beberapa contoh kemasan smart packaging ya, yang mungkin beberapa ada yang pernah kalian lihat atau beberapa ada yang pernah kalian gunakan bahkan atau kalian pakai. Seperti ini, dalam tutup ini jika kalian lihat nih ya, ada lapisan putih-putih, ini biasanya untuk penyerap oksigen untuk si botolnya. Terus ini pada buah ada indikator, dia akan terjadi perubahan warna jika ada si buah yang ada dalam kemasan ini sudah layak atau sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Begitupun pada ini ada ini ya, dalam kemasan ada yang suatu yang ditempelkan. Sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.